Hai everyone. Baru-baru ini sedang heboh tentang berita tentang seorang pendaki di Gunung Piramid di Bondowoso, Jawa Timur yang dikabarkan hilang. Banyak sekali cerita mistis dan hal-hal gaib tentang kehilangan pendaki tersebut. Katanya sang pendaki disembunyikan makhluk gaib dan dibawa ke alam sang penunggu gunung tersebut. Omong-omong soal mistis, mari kita bahas tentang beberapa gunung paling angker yang ada di Indonesia ini. Penghuni yang dimaksud di sini adalah makhluk gaib penunggu gunung-gunung. Mereka tinggal di sana, jadi wajar jika mereka terusik dengan kehadiran manusia. Alhasil para pendaki sering bertemu penampakan ketika mendaki ataupun mengalami hal-hal yang ganjil di atas gunung sana. Bahkan banyak cerita tentang pendaki yang bertemu makhluk tidak kasat mata. Belum lagi tentang hal-hal mistis di sana. Ya, beberapa gunung bahkan lekat dengan cerita mistis yang melegenda. Hal-hal ini harus kita ketahui agar nanti tidak menjadi korban seperti orang-orang yang pernah mengalaminya. Hampir semua gunung di Indonesia memiliki kisah mistisnya sendiri, tapi deretan gunung inilah yang paling seram di antara semuanya. Oke, kali ini Last Teacher akan membahas tentang beberapa gunung paling angker versi Last Teacher yang dirangkum dari berbagai sumber. Silahkan tambahkan versi horor lain jika kamu atau teman kamu pernah alami saat mendaki gunung di kolom komentar. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat subscribe, and let's begin. Mistis Segara Anak Gunung Rinjani. Kamu akan melihat surga kalau bisa menjejakkan kaki di puncak Rinjani. Menurut orang-orang yang pernah melakukannya, pemandangannya memang benar-benar aduhai. Sangat sesuai dengan usaha keras untuk menuju tempat ini. Namun seperti deretan gunung di daftar ini, Rinjani juga menyimpan banyak cerita mistis. Salah satunya adalah tentang Segara Anak. Segara Anak ini adalah danau yang ada di Gunung Rinjani. Konon dikatakan jika danau ini dihuni oleh bangsa jin yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Enjeni. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang negatif selama di sini. Berbicara kotor, bikin gaduh, dan lain sebagainya. Bisa-bisa penunggunya marah dan mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gunung Kerinci. Legenda orang pendek di Gunung Kerinci masih menjadi misteri. Apakah benar ada makhluk setinggi kera yang tinggal di sana? Misteri orang pendek di Kerinci ini belum terpecahkan sampai sekarang. Konon ada makhluk setinggi kera yang serupa manusia. Entah itu makhluk gaib atau benar-benar sesosok manusia, belum ada bukti yang bisa menjelaskan sosok ini. Memang Gunung Kerinci masih sangat lebat hutannya dan kabarnya masih ada harimau Sumatera yang berkeliaran di sana. Mengerikan sih kalau ada macan atau harimau dan makhluk yang misterius ini. Gunung Latimojong yang terkenal dengan hantu Popo. Gunung yang berada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini konon juga indah dan menawan. Namanya makin terkenal di kalangan pendaki beberapa tahun terakhir. Apalagi ditambah kabar pesawat Avistar yang jatuh di bulan September tahun lalu itu yang juga ditemukan di sini. Namun di balik keindahannya, Latimojong juga menyimpan cerita menakutkan. Ini adalah tentang hantu Popo yang legendaris itu. Masyarakat setempat percaya jika Latimojong adalah tempat bersemayamnya hantu Popo. Fisik hantu Popo sendiri sering digambarkan mirip seperti manusia, bisa terbang dan matanya berwarna merah. Hantu ini konon gemar mencari mangsa di malam hari. Sebelum mendaki gunung ini sangat dianjurkan untuk berhati-hati. Selalu pasang telinga dan waspada kalau mendengar bunyi pok 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 berulang-ulang. Katanya itu adalah tanda jika hantu Popo keberadaannya sangat dekat. Gunung Arjuno. Dinamakan Arjuno mungkin lantaran gunung satu ini ganteng sekali seperti tokoh pewayangan satu itu. Namun di balik keeksotisan dan kegagahan Gunung Arjuno tersimpan kisah mistis luar biasa menyeramkan yang jadi buah bibir di kalangan pendaki. Di salah satu spot di dalam gunung yang ada di Malang ini ada yang bernama Alas Lali Jiwo. Ketika melintasi wilayah ini, pendaki diharuskan untuk selalu fokus dan jangan sampai terpencar. Fatal resikonya kalau sampai kejadian, karena mereka yang terpencar mungkin akan hilang untuk selamanya. Tak hanya itu, ketika melewati area satu ini, jangan sekalipun mengeluh atau malah memaki-maki. Sudah banyak yang seperti itu dan mereka biasanya mengalami pengalaman yang menyeramkan selama di gunung. Gunung Semeru.
Gunung paling angker di Indonesia berikutnya adalah Gunung Semeru yang konon jadi pusat kerajaan gaib. Banyak sekali pendaki hilang dan meninggal di sana. Fenomena gaib pun tak terbilang banyaknya. Gunung Semeru memang jadi gunung idaman para pendaki. Betapa tidak, keindahan Ranu Kumbolo dan tantangan menapaki tanah tertinggi Jawa di puncak Mahameru jadi garansi ketika mendaki di gunung itu. Meskipun bahayanya juga cukup besar, namun tampaknya pendaki tak gentar. Hantu berbentuk pocong atau sosok perempuan di tengah danau pernah menampaki kepada pendaki yang bermalam di sana. Belum lagi angkernya Kalimati, Arkopodo hingga puncak Mahameru. Cobain deh mendaki Mahameru ketika malam hari, rasanya merinding dan seakan ada yang mengamati di kanan kiri. Kalau beruntung, kadang katanya ada yang mengikutimu saat pulang. Gunung Lawu, mistis di setiap langkah kaki. Gunung yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini adalah favorit pendaki Indonesia, namun juga jadi yang paling ditakuti. Pemandangannya eksotis membuatnya dikagumi, tapi ceritanya mistisnya bikin orang pikir-pikir lagi kalau mau kesini. Gunung Lawu dikenal memiliki banyak cerita seram di berbagai pelosoknya. Misalnya Bulak Peperangan yang letaknya sebelum puncak. Di sini konon sering didengar suara-suara gaduh seperti orang perang. Berkemah di sini akan jadi pengalaman mistis luar biasa. Di sini ada pulau legenda Pasar Dieng, semacam pasar gaib yang bahkan bisa dikunjungi manusia. Sayangnya jangan sampai tersesat jika berada di sini. Lengah sedikit mungkin akan tinggal nama. Gunung Merapi dengan desa makhluk halusnya. Alasan kenapa Gunung Merapi menyeramkan bukan hanya tentang fakta kalau tempat ini masih sangat aktif, tapi juga rumor-rumor gaib yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah desa gaib yang ada di lereng Merapi. Konon dikatakan jika di sini ada sebuah peradaban gaib yang benar-benar mirip dengan dunia manusia. Manusia banyak berlalu lalang, ada pasar-pasar dan sebagainya. Kemungkinan manusia untuk terjebak di kondisi ini sangat besar. Namun kebanyakan penghuni gaib desa ini akan memperlakukan bak tamu, bahkan memberikan nasihat-nasihat khusus. Pantangan ketika berada di desa ini adalah jangan sekali mencoba memakan sesuatu yang ditawarkan atau mungkin berbuat keonaran. Akibatnya akan sangat fatal. Konon bagi orang-orang yang melanggar pantangan ini, mereka biasa sudah tak mungkin lagi kembali ke alam manusia. Itulah beberapa gunung paling angker di Indonesia menurut Last Teacher yang dirangkum dari berbagai sumber. Perlu diketahui, ini bukan untuk menakut-nakuti Anda yang ingin mendaki. Namun begitulah cerita dari berbagai sumber yang didapat. Terlepas apakah kamu percaya atau tidak dengan cerita-cerita yang aku suguhkan ini, yang pasti tetap jaga perilaku dimanapun berada. Apalagi di tempat-tempat baru seperti gunung-gunung yang barusan aku sebutkan. Memang susah dipercaya kalau masalah-masalah gaib seperti ini. Namun sama sekali tidak ada salahnya untuk menjaga diri. Silahkan tinggalkan komentar jika kamu ingin menambahkan atau sanggahan. Terima kasih telah menonton.